Okay, hello everyone. Welcome back to this podcast, Plain Vanilla Podcast. So, I'm so excited sama tamu yang datang hari ini. Beliau adalah salah satu teman lama saya ketika kuliah di UGM dan juga beliau itu mentor saya yang berjasa dalam banyak hal termasuk waktu saya apply S2 dulu. Terus juga sedikit background tentang dia dari UGM, jurusannya Economics. Kemudian lanjut pendidikan di University of St. Andrews. Fun fact buat yang belum tahu, St. Andrews tuh tempatnya William sama Kate ketemu ya. Terus juga di sana dia ngambil economics juga. Nah, sekarang dia fokus di bidang pemberantasan korupsi di Indonesia. Remember his name ya. His name is Timotius Hendrik Partohap. Hai Bang Timo, gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah Pak R. Ya Iya, begitu-begitu aja lah, sehat. Alhamdulillah sejauh ini. Alhamdulillah. Ya apa namanya, thank you banget nih udah dateng nih. Jadi sebelum kita jauh lebih lanjut, mungkin boleh cerita sekarang kesibukannya apa nih? Ya, kesibukannya apa? Ya kesibukannya mondar-mandir, kalau nggak kerja di kantor ya kerja di rumah. Terus ya olahraga, tapi olahraganya bukan olahraga yang lagi banyak ngetren sekarang kayak sepedaan golf. Kita mainnya olahraga yang biasa-biasa aja lah, bulu tangkis, lari sore, gitu-gitu aja. Sama ya paling apa namanya, ya kita sibuk sama-sama berjuang lah untuk bisa berantas korupsi dari bangsa ini. Ya. Nah ini yang menarik banget nih, Bang Timo ini kan bidangnya ekonomi nih Bang, dan you are good at it gitu kan. Kalau misalnya saya ingat-ingat dulu juga, you know your things lah kayak game theory and everything gitu kan. Nah dari sekian banyak nih pilihan karir, nah apa sih yang dorong Bang Timo akhirnya fokus di bidang korupsi Bang? Oke, kan kalau kita ingat di Econ 101 ya dulu ya, pengantar ekonomi itu, dalam ekonomi itu di kurva supply and demand ketika ada distorsi di market itu kan ada dead weight loss. Dead weight loss itu ketika misalnya ada demand supply terus dia bergeser karena distorsi. Kalau kita gambar grafik itu nanti ada segitiga, ada bagian itu yang hilang di dalam ekonomi. Ini nggak tahu nih duitnya kemana dan segala macam. Itu biasanya terjadi di misalnya kalau ada pajak, ada subsidi, itu memunculkan dead weight loss. Tapi kan kalau pajak sama subsidi itu jelas ya duitnya kemana. Misalnya ada bagian yang hilang, tapi kemudian kita tahu apa yang terdistort ini duitnya kemana. Kalau pajak misalnya untuk kemudian jadi pendapatan negara. Kalau subsidi misalnya itu untuk mencoba mengcover bagian-bagian eksternalitas yang muncul karena ada aktivitas ekonomi lainnya. Nah, tapi kalau korupsi, ini kan juga distorsi ya dalam market sebenarnya. Iya. Tapi kemudian duitnya entah kemana, masuk ke negara enggak, ngasih dampak ekonomi positif ke masyarakat untuk tadi eksternalitas, nge-cover eksternalitas juga enggak gitu loh. Nah, kalau akhirnya kan kalau kita balik ke teori ekonomi klasik, kan ada tuh trickle down economics, trickle down effect yang selama ini memang digaung-gaungkan sama para penganut ekonomi klasikal lah. Tapi memang trickle down effect itu ada. Apakah besar atau tidak itu yang jadi perdebatan selama ini kan. Betul. Ketika ada korupsi ya makin nggak jelas lagi trickle down-nya ini. Yang harusnya ada dari pembangunan itu netes ke bawah ekonomi. Lah ini ibaratnya udah ada talang airnya duluan nih. Iya, nggak ngerembes jadinya ya. Nggak ngerembes dia. Yang diambil sama orang-orang yang berkuasa ataupun orang-orang yang perilakunya koruptif lah. Yeah. Nah, akhirnya ya bikin ekonomi itu nggak bisa bergerak secara baik gitu. Jadi makanya kenapa akhirnya dulu mikir, jadi dulu emang gue pengen banget fokus di mikroekonomi dibandingkan makroekonomi waktu S1. Kemudian ketemulah dengan Pak Rimawan, mungkin udah kita kenal selama ini. Beliau juga ahli mikroekonomi, ahli di game teori, ahli eksperimental econ.
Terus kemudian gue ngobrol sama Pak Rimawan, ngerasa bener juga ya, gue fokus di mikroekonomi, kita ngomongin soal perilaku, kita ngomongin baik kita sebagai konsumen, sebagai produsen, ini sangat bisa ngejelasin nih kenapa sih orang berperilaku koruptif, kenapa sih orang mau korupsi gitu loh. Terus kemudian apa sih kira-kira efeknya ke ekonomi secara luas gitu loh. Karena kan kalau kita ngomongin tadi trickle down effect dan segala macam atau dead weight loss, supply demand, itu kan berangkat dari mikroekonomi sebenarnya. Bukan makroekonomi. Makroekonomi kan agregasi dari perilaku-perilaku itu kan. Itu dia, itu yang bikin gue jadi akhirnya tertarik, menarik nih untuk ngambil topik soal korupsi atau riset soal korupsi. Dulu juga waktu skripsi, gue juga di-challenge waktu sidang, itu di-challenge banget. Kamu mau jadi sarjana ekonomi, apa hubungannya korupsi dengan ekonomi? Dan ini yang dulu soal dead weight loss. Jadi gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Pak Rimawan itu adalah Rimawan Pradiptyo, salah satu dosen dari di UGM, dan beliau adalah ahli game teori, crime economics gitu kan, dan udah cukup terkenal di bidang tersebut gitu. Nah, oke, jadi untuk topik hari ini bahasan besarnya itu adalah korupsi. Tapi kalau bahas korupsi dari perspektif yang sifatnya hukum gitu ya, atau penegakan hukum gitu ya, mungkin udah sering dibahas lah gitu kan. Dan kalau misalnya boleh, kita mau bahas korupsi ini tuh dari sudut pandang ekonomi gitu, mungkin sedikit beda angle-nya. Nah, korupsi itu definisinya apa sih, Prof? Dan juga korupsi itu harusnya definisinya apa gitu? Ya, jadi kan kalau kita ngomongin definisi yang ada sejauh ini kan yang kita pakai selama ini berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya, Undang-Undang 3199 dan Junto 20 2001 lah. Nah, di sini kan korupsi itu didefinisikan memang menyebabkan kerugian keuangan negara. Itu definisi korupsi. Tapi kemudian kalau ditanya definisi korupsi, kalau menurut gue ya, secara personal, tadi benar, kalau korupsi sebagai pidana, menurut gue tepat kalau kita ambil korupsi adalah ketika dia menyebabkan kerugian keuangan negara. Misalnya dia pun terima suap, kalau terima suap kan sebenarnya bukan uang negara yang diambil, tapi dia nerima suap dari duitnya orang misalnya, ya kan? Tapi kan kemudian efek dari dia terima suap itu, ada kebijakan yang seharusnya tadi uang negara itu bisa mencapai A, karena ada dia terima suap dari luar, akhirnya nggak tercapai A. Bisa jadi malah jadi A aksen, atau bahkan jadi B, jadi lari dari tujuan awalnya. Yeah. Sehingga bikin keuangan negara itu yang direncanakan mencapai A, terdistort ke B atau ke A aksen, akhirnya jadi ada potensi kerugian di sana. Nah, itu yang menurut gue memang belum well defined di di hukum kita. Di hukum kita cuma disebut adalah soal suap, udah gratifikasi, terus kemudian menyebabkan kerugian keuangan negara. Kalau di undang-undang itu ada tujuh kelompok besar lah soal definisi, soal tindak pidana korupsi itu apa aja. Nah, kemudian juga yang selama ini kita sering lupa adalah perilaku yang koruptif. Jadi banyak banget kalau kita lihat deh di berita-berita di media-media, para pelaku korupsi itu kayak nggak sadar mereka itu udah korup gitu loh. Mereka ngerasa ini saya tidak melakukan korupsi, saya dijebak, segala macam lah, bahkan sampai masih senyum-senyum lah di depan kamera. Nah, ini menurutku juga perilaku koruptif. Memang meskipun harus berbeda ya, mana perilaku koruptif, mana pidana korupsi, tapi itu harusnya sinkron. Jadi misalnya banyak orang nanya dari dulu tuh, kalau titip absen di kelas, di kampus, itu korupsi atau bukan? Bilang itu bukan korupsi, itu perilaku koruptif. Nah, perilaku koruptif, kedepannya itu bukan nggak mungkin akhirnya bikin lu semakin permisif sama korupsi. Rasa, itu bukan korupsi kok. Nah, itu yang makanya perlu dibuat sinkron sebenarnya.
PR-nya gimana, ya memang ini harus kita mulai dari pendidikan dari dini, terus kemudian di tingkat menengah, tingkat lanjut, sampai ke tingkat tinggi lah. Jadi itu memang perlu well defined, dan perilaku koruptif sampai ke definisi korupsi sebagai pidana ya, itu memang perlu disinkronkan, sehingga mungkin di dalam, kalau kan gini, negara kita kan negara hukum ya. Yeah. Nah, jadi definisi itu menurut gue memang perlu kita perbaiki dalam undang-undang ya, dalam hukum kita gitu loh. Jadi tadi ya semoga aja nanti ke depan bapak-bapak para legislator, bapak ibu para legislator itu bisa sadar soal ini. Gitu sih. Ya. Oke, jadi sebenarnya si korupsi ini sendiri tuh masalah yang jauh lebih struktural dibandingin sebuah tindak pidana yang kayak one time frame gitu Bang ya. Jadi bener-bener kayak it's beyond itu gitu ya sebenarnya. Benar. Iya. Oke. So, another basic question Bang, kalau misalnya boleh Bang. Untuk kasus-kasus korupsi yang bersifat memperkaya diri sendiri nih, mungkin bukan yang perilaku koruptif ya, tapi kayak memperkaya diri sendiri. Spesifik. Jadi argumen ada yang bilang bahwa korupsi itu tuh bisa diselesaikan dengan memberikan gaji atau kompensasi finansial yang lebih tinggi Bang. Nah, ini kan maksudnya berarti alasan dia korupsi karena duitnya kurang Bang. Gitu ya. Nah, in your view, ini case-nya tuh kayak gini nggak sih Bang? Kalau misalnya kita naikin gajinya dia jadi nggak korup, itu kira-kira bener nggak Bang? Ya, itu sebenarnya to some extent ya, bisa aja, benar aja. Apalagi kalau kita ngomong soal petty corruption. Misalnya kalau kita ngomong kalau di layanan publik deh, misalnya kita kalau ngurus apa-apa di kantor-kantor layanan publik, mau ngurus KTP, kayak mau ngurus kartu keluarga, itu kan yang jadi yang di depan para customer service-nya lah, iya CS-nya lah, iya. Itu kan kemudian mungkin secara karir mereka secara golongan, kalau mereka PNS mungkin bukan yang besar golongannya, atau bukan tidak mungkin akhirnya mereka bukan PNS tapi honorer atau P3K, akhirnya nggak punya jenjang karir, sehingga kompensasi finansialnya buat mereka tidak baik atau tidak lebih baik dibanding di atas-atasnya. Akhirnya ya mau nggak mau ya mereka mencari kanan kiri, akhirnya ya itu tadi adanya pungli, atau mungkin kadang dari kitanya sendiri nih kadang kasihan kan, ngeliat kan ya udahlah kita kasih lebih lah sebagai uang tipnya atau tanda terima kasih lah. Jadi itu to some extent untuk petty corruption mungkin itu bisa aja ketika kita memberikan gaji atau kompensasi finansial yang lebih tinggi. Dan kenyataannya pun memang kalau kita lihat di kayaknya nggak cuma di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia pun, ketika pekerjaan dengan resiko yang lebih tinggi dalam kebijakannya ya, dia well compensated supaya dia tidak tergoda dengan adanya upaya ada orang nawarin suap atau ngirimin gratifikasi. Nah, tapi kalau kita ngomongin di grant atau bahkan state captured corruption ya, corruption yang by design dari kebijakan, itu nggak akan pengaruh kalau dikasih kompensasi atau gaji tinggi orang-orang itu gitu loh, karena emang dasarnya udah dipengaruhi grades, udah dipengaruhi oleh kepentingan atau power yang lebih tinggi dari dia. Ya udah akhirnya gaji atau kompensasi finansial itu nggak akan pengaruh buat orang-orang itu gitu loh. Jadi memang gue setuju to some extent itu benar, memberikan gaji kompensasi finansial yang lebih tinggi itu bisa kita dorong, tapi untuk di level-level tertentu itu udah nggak akan berpengaruh sama sekali. Ya, jadi maksudnya itu tuh nggak benar-benar satu solusi untuk semua masalah korupsi ya. Jadi limited lah untuk yang PT corruption tadi.
Oke. Mm-mm. Wah, nah ini juga mungkin another bukan argumen sih, ini diskusi aja apa namanya Bang ya. Mm. Beyond the moralistic view lah, maksudnya bebas norma gitu kalau boleh. Jadi kemarin tuh saya ada riset baca-baca gitu. Nah ada hipotesa yang mungkin Bang Timo pernah dengar disebutnya greasing the wheel atau grease the wheel. Jadi hipotesa itu mengatakan bahwa untuk negara yang institusinya masih belum baik, birokrasinya, regulasinya masih ribet, korupsi itu justru malah mendorong percepatan pembangunan, mempercepat investasi, bahkan meningkatkan efisiensi gitu. Soalnya kan kalau misalnya kemarin saya sempat ngobrol sama orang India bang. Jadi kalau misalnya waktu itu ceritanya ada AstraZeneca mau masuk gitu, mereka mau atau Pfizer kalau nggak salah mau masuk untuk ini vaksinnya dia. Nah mereka harus ngelewatin 12 steps gitu. Nah kalau misalnya mungkin mereka mau bayar sana bayar sini gitu, itu stepnya cuma satu. Untuk kasus itu kan nyawa yang terselamatkan. Bahkan kondisinya lebih lebih efisien gitu ya. Nah, menurut Bang Timo itu sendiri, hipotesis ini nih gimana, Bang? Ini lagi-lagi ini bukan buat menjustify korupsi di negara yang masih ribet birokrasinya gitu. Cuman kayak, what do you think about this? Ya, ya. Sebenarnya eh, itu emang ada dan di teori grease the wheel hypothesis itu memang ada disebut grease the wheel ataupun sand the wheel hypothesis. Jadi dia uh, memperlicin si roda itu atau malah justru jadi ngalangin roda itu, jadi bikin berpasir roda itu, sand the wheel hypothesis. Nah, ada papernya dulu dan ini lumayan terkenal, papernya Who Cares About Corruption, dulu yang nulis Cuervo Casura. Di situ itu yang seru. Jadi dia ngelihat gimana negara-negara, dia ngebandingin antara GDP dengan CPI, Corruption Perception Index. Oh, oke. Kemudian dianalisis lebih dalam di papernya dia di situ. Nah, dan memang dia memunculkan grease the wheel hypothesis tuh ada, dan sand the wheel hypothesis pun ada. Nah, untuk kasus Indonesia gimana nih? Ada paper, gue lupa siapa yang nulis, dulu pernah gue kutip waktu deskripsi gue, itu dia gini, hasil risetnya dia mencoba melihat benar nggak sih grease the wheel hypothesis ini ada, dan waktu itu kan ada politisi yang dia sebenarnya ngomong fakta bahwa korupsi itu bisa aja loh jadi apa namanya tadi grease the wheel, mempercepat roda birokrasi, tapi karena netizen dasar udah nggak suka sama politisi satu ini, habislah politisi ini malah diserang. Padahal yang dia sebut itu sangat ilmiah dan memang beneran ada. Yeah. Gitu. Nah, tapi ini ada paper ini yang riset ini menunjukkan di Indonesia tuh kalau udah saking masif, karena udah saking masifnya korupsinya, jadi udah nggak ngaruh lagi tuh grease the wheel-nya itu. Jadi ibaratnya mungkin kalau rodanya udah dol kali itu. Itu gearnya itu udah dol duluan, jadi udah mau kita kasih grease pun udah nggak ngaruh akhirnya. Karena misalnya gini, dia ngeriset yang dia ambil adalah kalau gue nggak salah itu di masalah impor, biaya impor. Jadi antara orang ngasih 1.000 perak sama orang ngasih 5.000 perak untuk mempercepat birokrasinya, itu nggak akan ngaruh, nggak akan ada bedanya prosesnya. Mungkin akan beda dengan sama orang yang nggak ngasih. Tapi antara 1.000, 5.000, 10.000 itu udah nggak ngaruh sama sekali. Akhirnya tadi dia bilang karena udah saking masifnya di Indonesia korupsi ini, khususnya apalagi kalau kita ngomongin di skala petty corruption juga ya, itu udah nggak terlalu ngaruh itu apa namanya grease the wheel hypothesis itu. Oke. Gitu. Ya. Nah tadi juga sempat bahas Indonesia nih. Kita narrow down topik kita kalau gitu, Bro. Kalau Indonesia nih. Menurut pengalaman dan perspektif Bang Timo nih, ada nggak general patterns atau general motif kasus korupsi di Indonesia, Bang? Ya maksudnya kayak kita lihat helikopter view atau gimana, Bang? Ya benar. Ya paling basic itu memang di kita paling banyak ya, itu kebanyakan adalah soal suap pasti, bribery itu emang paling banyak.
Tapi kemudian bribery untuk hal apa? Itu kalau kita lihat di websitenya KPK, itu kan ada tuh statistik korupsi. Dan memang rasanya kita juga lihat di media, ini yang paling banyak. Itu soal, ada dua, antara perizinan dan pengadaan. Soal pengadaan barang dan jasa. Perizinan misalnya soal biasanya paling banyak izin-izin untuk alih fungsi lahan, atau misalnya untuk perusahaan-perusahaan pertambangan, segala macam. Gue bukan against mining, gue bukan against pertambangan, tapi ketika dia dibangun dari izinnya itu dibangun dari korupsi, akhirnya kan untuk bisa ngebalikin duitnya dia tadi ya, untuk dia nyuap untuk perizinan, mau nggak mau kan akhirnya exploit habis-habisan dong, ya kan, exploit dari yang harusnya mungkin tadinya bisa loh kita nambang dengan sustainable, bisa aja loh. Tapi kemudian karena dia harus ngebalikin duit yang dia keluarin untuk tadi nyuap untuk bisa dapat izin, akhirnya dieksploit habis-habisan. Akhirnya sangat tidak sustain. Itu kemudian soal pengadaan, itu juga emang paling salah satu yang paling masif. Contohnya yang kita ingat beberapa waktu lalu ya soal bansos. Bansos itu kan soal proses pengadaannya yang dimainin. Atau kalau kemarin misalnya soal benur. Nah, kalau soal benur itu memang itu terkait dengan perizinan. Kalau itu. Jadi memang pada dasarnya motif paling banyak atau modus yang paling sering terjadi adalah memang untuk dengan teknik suap. Tapi kalau soal motifnya, kemudian untuk apa, itu yang paling banyak terkait dengan pengadaan. Nah, ini yang akhirnya bikin para pengambil kebijakan yang udah memang punya niat nggak benar ya, akhirnya bikin kebijakan yang mempermudah mereka untuk tadi bisa lebih mudah aja mereka dapat korupsi di pengadaan ataupun korupsi di perizinan. Didesainlah peraturan-peraturan atau undang-undang, peraturan pemerintah atau sampai ke bawah-bawahnya yang mempermudah mereka bisa melakukan tindak pidana korupsi ini gitu loh. Nah, apakah semuanya seperti itu? Enggak. Ada banyak sebenarnya di Indonesia, mulai dari di daerah sampai di level pusat yang rasanya waktu bikin peraturan perundang-undangannya sudah sangat baik, udah rigorous lah sistemnya. Jadi udah sulit untuk bisa diakal-akalin. Tapi kemudian kalau tadi pengambil kebijakannya beres, tapi di level bawahnya, di level teknisnya mau macam-macam, ya bukan nggak mungkin juga, akhirnya dieksploit juga, gitu. Jadi kalau soal paling banyak General Peters di Indonesia ya suap gratifikasi lah paling banyak, dan sektornya paling banyak pengadaan dan perizinan. Iya, dan itu ternyata bisa lari kemana-mana juga ya, bahkan itu bisa menahan praktek sustainable mining gitu misalnya. Gara-gara korupsi yang udah harus dilakukan di awal yang akhirnya bikin biaya jadi gede di awal ya modalnya. Benar. Jadi ini bukan hanya urusan hukum aja ya. Ini benar-benar beyond itu juga ya. Oke. Nah, sedikit lagi nih Bang tentang Indonesia. Jadi Corruption Perspective Index tadi juga sempat Corruption Perspective Index kan ya. Itu Indonesia saat ini rankingnya 102. Ini kan unfortunate ya Bang. Terus juga padahal kita udah tahu bahwa kita benci banget sama koruptor atau kayak korupsi ini gitu. Usaha kita juga udah banyak banget yang bisa dibilang juga extraordinary efforts gitu untuk pemberantasan korupsi ini. Kok korupsinya tetap persisten ya Bang? Maksudnya any insight nggak tentang ini kenapa bisa terus-terusan di situ gitu Bang? Ya. Jadi CPI atau Corruption Perception Index namanya itu kan memang dibuat sama Transparency International, dipublish oleh Transparency International. Ada sekitar 13. Jadi dia itu sifatnya
agregasi dari berbagai indeks lainnya. Nah, ada dari 13 indeks lah di seluruh dunia yang diagregasi jadi CPI. Nah, untuk berbagai negara itu beda-beda komponennya. Jadi kalau Indonesia itu dari 13 itu ada 9 komponen yang surveinya ada di kita. Nah, jadi dari 9 ini kita agregasikan, kita dapatlah angka CPI, Corruption Perception Index. Nah, kemudian secara ranking, kalau gue lebih suka ngelihat ini sebagai scoring, sebagai skornya. Oke. Nah, kita, tahun ini itu turun kalau dibandingkan tahun lalu. Dan memang, tapi kalau kita sebenarnya lihat secara tren, kalau kita ambil dari zamannya Pak SBY atau zaman ketika KPK baru berdiri, itu cukup signifikan perubahannya, pertumbuhannya. Zaman Pak SBY memulai pemerintahannya, itu kita angka CPI kita berada di angka 19. Kemudian sampai Pak SBY turun dan digantikan oleh Pak Jokowi, kita berada di angka 37 atau 38. Okay. Nah, sekarang angka kita nggak jauh-jauh berkisar dari situ, di angka 37-38 juga setelah turun dari tahun lalu. Jadi memang waktu eranya Pak SBY ada pertumbuhan yang cukup signifikan di sana. Nah, kemudian apakah sekarang kemudian korupsinya tutup persen? Ini dulu gue juga pernah diskusi soal ini. Kenapa sih angka CPI kita terasa mandek di eranya Pak Jokowi? Misalnya, padahal mungkin banyak masyarakat melihat banyak public service atau pelayanan publik yang cukup berubah di eranya Pak Jokowi. Misalnya ketika dengan adanya mall pelayanan publik di mana-mana sekarang, kita ngurus apa-apa pelayanan publik jauh lebih cepat, lebih mudah. Pelayanan publik secara online juga sudah banyak. Nah, yang pertama, kalau gua dalam diskusi gue itu bisa jadi namanya indeks itu biasanya ada middle track di sana. Jadi ketika berada mendekati di skala-skala middle menengah, bukan tidak mungkin ini jadi ada middle track, jadi kesulitan untuk keluar dari zona tengah ini. Itu kalau kita ngomongin soal statistiknya. Tapi apakah ini melulu soal statistik? Enggak juga. Problemnya kita lihat di Indonesia sekarang ini political will dari para pengambil kebijakan di kita tuh apa ya, untuk mengubah sistemnya di tempatnya mereka tuh kayaknya tuh masih agak kurang. Either kurang atau emang mereka nggak tahu nih harus ngapain. Misalnya dari angka CPI tadi muncul nih angka 37, 38 untuk Indonesia. Ya para pengambil kebijakan yang ngopoh, mereka nggak ngerti angka 3738 ini, terus ya gue harus ngapain gitu loh. Nah, teman-teman Transparansi Internasional Indonesia (TII) kita akhirnya coba menerjemahkan. Jadi mereka nerjemahin bahwa misalnya sistem politik kita yang masih kurang kebebasan berdemokrasi. Kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang, kalau dikit-dikit bercanda soal atau mengkritik pemerintahan, tahu-tahu nanti ada tukang bakso atau tukang somai di depan rumahnya. Nah, ini kan ini yang disorot sama teman-teman TII dan kemudian disampaikan. Tapi kemudian lagi-lagi kata-kata itu akhirnya para pengambil kebijakan juga nggak tahu harus ngapain, ya kan? Gue harus ngapain itu nggak tahu juga mereka. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa lembaga kayak KPK, terus kemudian Badan Pusat Statistik itu coba ngeluarin beberapa alat ukur lainnya untuk bisa bantu kita memetakan lah permasalahan kita di mana aja sih soal korupsi ini. Kayak KPK tuh punya namanya survei pelayanan integritas. Kalau BPS, Badan Pusat Statistik, itu punya indeks perilaku anti korupsi. Nah, jadi di situ lumayan bunyi itu kayak di indeks perilaku korupsi. Ternyata ini menariknya adalah generasi yang orang bilang itu generasi baby boomers itu ternyata
perilaku koruptifnya kalau di sejak indeks perilaku anti korupsi ini dihitung ya dari tahun 2012, indeks perilaku itu semakin membaik loh, semakin anti korupsi dia dibandingkan generasi muda, dibandingkan generasi kita. Generasi kita nih startnya lebih tinggi dibanding generasi boomers, tapi growth-nya sampai ke tahun terakhir kemarin 2020 publikasinya ya nggak terlalu tinggi, tapi boomers ini malah makin anti koruptif dan sekarang bahkan lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi yang lebih mudanya gitu loh. Jadi ini memang menarik dan itu yang BPS coba lakukan. Nah, kalau yang punya KPK, survei pelayanan integritas, dia itu coba bikin survei ke setiap instansi, ke setiap lembaga, setiap pemerintah daerah juga. Jadi setiap KLPD atau kementerian lembaga pemerintah daerah itu disurvei, itu dia coba petakan potensi-potensi korupsi di situ ada di mana aja. Apakah masih ada suap atau enggak di sana? Apakah masih ada perilaku gratifikasi di sana? Apakah ada perlindungan terhadap orang-orang yang melaporkan korupsi misalnya di lembaga itu? Itu coba diukur, terus kemudian disampaikan rekomendasi untuk perbaikan di lembaga itu. Jadi akhirnya si lembaga jadi lebih tahu untuk harus ngapain gitu. Action plan-nya jadi ada gitu ya. Kayaknya jadi ada. Nggak yang kayak tadi yang Jungopo itu. Nah, itu dia. Kalau angka CPI tadi kemudian banyak kita ya Jungopo, apa yang harus kita lakukan? Banyak juga orang bertanya, apa jangan-jangan harus dihukum mati aja kayak koruptor di negara ini? Banyak hukuman mati di kita itu ada. Itu untuk para perilaku korupsi itu bisa sangat dimungkinkan kena. Misalnya ketika dia melakukan korupsi berulang atau dalam keadaan tertentu itu misalnya dalam keadaan bencana dan segala macam, itu sangat dimungkinkan. Walaupun belum pernah kita lakukan, belum pernah ada dieksekusi dengan klausul itu. Nah, tapi kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan angka CPI, Cina yang pakai hukuman mati terhadap koruptor dan sudah dieksekusi beberapa, angka CPI-nya tidak jauh lebih baik dibanding kita. Angka CPI-nya lebih tinggi Cina dibanding kita, tapi tidak signifikan bedanya. Cina itu cuma sekarang 41 atau 42 di angka CPI terakhir. Jadi nggak beda signifikan sama kita. Sehingga kalau menurut gue ya, worth it untuk kita menghilangkan nyawa koruptor, hanya kalau angka CPI-nya ternyata kayak Cina yang udah menghilangkan nyawa koruptor aja nggak beda jauh. Nah, apakah worth it gitu loh. Jadi lebih ke kalau gue ngelihat, karena koruptor itu lebih takut tuh dimiskinkan, lebih takut mereka miskin dibanding mereka mati. Kalau mereka mati, ya keturunannya di bawah-bawahnya mungkin masih bisa menikmati hasil korupsinya, ya kan? Bisa jadi ke bawah-bawahnya kira ya kayak 7 turunan, walaupun keturunan ke-8-nya gue nggak tahu nanti masih bisa hidup atau enggak itu. Tapi kayak 7 turunan aja dulu. Nah, akhirnya kan tadi kalau secara hukuman karena political will-nya tadi ya yang masih nggak kuat, secara hukuman akhirnya kita belum banyak hukuman yang memiskinkan si koruptor. Dan banyak di masyarakat kita lebih menuntut untuk koruptor dihukum mati saja. Menurutku bukan hukuman mati yang lebih tepat buat koruptor. Hukuman yang lebih tepat buat koruptor adalah dimiskinkan. Koruptor tuh lebih takut miskin daripada mati. Daripada mati. Balik ke diskusi kita di awal tadi kan, apa kalau misalnya kita kasih kompensasi finansial yang lebih baik ya, atau gaji yang lebih baik, itu bisa aja untuk petty corruption. Itu mereka kan juga karena butuh penghidupan yang lebih baik, mereka takut untuk miskin. Kemudian kalau orang yang udah kaya tapi masih korupsi, itu kan karena dipengaruhi oleh keserakahan ya, greeds ya. Nah, akhirnya kalau mereka dimiskinkan pun akan jauh lebih takut dibanding yang tadi petty corruption tadi, yang gajinya lebih kecil tadi. Nah, menurut gue akan lebih tepat kalau misalnya koruptor diberikan hukumannya itu adalah dimiskinkan daripada dikasih hukuman mati itu tadi ya. Dikasih hukuman mati atau bahkan hukuman badan, lu di penjara juga
Ya kita lihatlah di media-media di Sukamiskin, buktinya bisa hidup mewah aja kok, bisa keluar-keluar lapas enaknya. Di kemarin mungkin kita lihat salah satu terpidana korupsi, Artalita Suryani, yang selnya bisa disulap jadi ruang meeting kantornya dia, ada salon di situ. Jadi hukuman badan pun menurutku juga nggak pas, lebih pas memang untuk dimiskinkan. Betul. Nah ini tadi masih berhubungan sama yang ini nih Bang, yang apa tadi, boomers dan millennials ini kan. Ini kan berarti ada urusan generasi nih. Nah ada yang beranggapan bahwa di Indonesia itu kondisi sekarang itu karena masih transisi. Jadi nanti ke depannya naturally atau eventually kita akan get there lah kira-kira gitu. Jadi ini adalah masalah yang kalaupun kita neglect sekarang atau kita biarin aja gitu, dia akan selesai sendiri. Karena seiring dengan orang-orang yang lebih muda ini naik ke atas, terus kemudian menggantikan yang bisa dibilang the current apa ya, the old people lah yang sekarang ada di atas gitu. What do you think about this? Ya, ini kayaknya mungkin boomers juga ngomong hal yang sama ya ke generasi sebelumnya mereka gitu lah. Atau mungkin generasi sebelumnya boomers pun ngomong hal yang sama ketika generasi VOC mungkin. Jadi rasanya memang perdebatan ini akan selalu eksis sampai kapanpun menurut gue. Diskusi, bukan perdebatan tapi diskursus ini akan selalu muncul karena ada di mana-mana selalu ada generation gap memang. Nah, lalu kalau gue ngelihat gini, korupsi itu bukan soal generasi. Karena tadi kita lihat kan, kenyataannya indeks perilaku korupsi, kita perilaku generasi yang lebih muda, ternyata perilaku anti korupsinya tidak lebih baik kalau di sekarang ya. Apalagi secara perubahan perilaku tidak lebih baik dibandingkan generasi yang lebih tua dibanding kita. Sehingga memang gue ngeliat korupsi itu bukan soal generasi, tapi korupsi itu soal kekuasaan. Korupsi itu dekat dengan kekuasaan. Gue lupa ini kata-kata siapa, ini quote yang paling terkenal memang, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Iya. Jadi kekuasaan lah yang memunculkan atau membuat adanya korupsi itu gitu loh. Sehingga kalau emang dasarnya yang berkuasa udah nggak berintegritas, atau sistemnya pun juga punya banyak celah untuk dia korupsi, ya korupsi akan tetap ada. Cuma berubah cara aja. Kalau misalnya boomers dulu korupsinya dimasukin duit cash, ditaruh kaleng kongguan, terus dimasukin kardus, ditaruh di bagasi mobil, mungkin di generasi kita nanti korupsi transfer dengan e-wallet aja, atau bukan mungkin dengan cryptocurrency misalnya kan. Masih ke depan mungkin udah lebih canggih lagi. Jadi dia akan tetap ada selama dasarnya yang orang yang berkuasa itu tidak memiliki integritas, atau bukan tidak memiliki integritas deh, tapi integritasnya nggak kuat, dan kemudian sistem yang ada itu tidak baik gitu loh. Jadi ini kayak teori bad apple dan bad barrel. Kalau bad barrel itu bisa bikin apple itu jadi bad apple pun yang mau ditaruh barrel yang sebut apapun akan tetap bad, akan tetap busuk, dia akan tetap rotten. Jadi akhirnya harus jalan beriringan. Orangnya harus berintegritas, sistemnya pun harus yang akuntabel, harus yang anti korupsi. Sehingga kalau tadi kembali ke pertanyaan awalnya, apakah generasi yang lebih muda nanti naturally kita akan lebih baik dibandingkan generasi yang berkuasa? Belum tentu, karena korupsi soal kekuasaan, bukan soal generasi. Nah, dulu juga kayaknya skripsi gue kayaknya dulu, gue pernah coba lihat distribusi normalnya umur dari perilaku korupsi, dan itu terdistribusi normal. Yang itu berarti jadi nggak ada skew sama sekali nih ya.
Nggak ada skill sama sekali, itu terdistribusi normal, perfectly normally distributed. Jadi itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya di generasi muda ada, Iya. semakin kita memiliki kekuasaan, itu semakin banyak yang melakukan korupsi, semakin tua ketika kita udah menjelang pensiun, kekuasaannya udah mulai hilang, ya semakin berkurang juga korupsinya. Jadi itu tadi secara tren data pun evidence base ya, empirically emang nggak membuktikan juga soal generasi muda akan lebih baik dibanding generasi yang lebih tua kalau soal korupsi gitu. Iya. Wow, valid sih. Artinya ini benar-benar struktural banget kalau gitu ya. Yes, benar. Okay, this is gonna be my last question, Bang. Kalau boleh share apa harapan Bang Timo nih untuk mungkin Indonesia ke depan. Jadi boleh spesifik ke pemberantasan korupsi yang itu adalah bidang Bang Timo atau mungkin secara umum, Bang. I just want to know your perspective on this saja. Iya, sebenarnya lebih ke kita yang mungkin tadi ini kembali ke pertanyaan terakhir adalah harapan gue memang kita generasi yang nanti lebih muda, yang nanti suatu saat akan memiliki kekuasaan, yang akan memiliki power, itu harapan gue adalah kita belajar, bukan belajar yang tidak baiknya, tapi justru belajar bagaimana efek dari korupsi ini. Kita lihatlah, orang yang korupsi bansos, itu menurut gue udah bukan cuma agama pun nggak dijalankan, tapi moralnya udah, gue nggak ngerti, udah kemana lah itu moralnya, hatinya udah kemana, gue udah nggak ngerti lagi. Jadi maksud gue harusnya kita eksis sekarang, kita lihat, wah orang-orang kayak gini kok nggak punya hati ya, kita belajar dari sana. Harapannya justru ke depan tadi, ketika kita memiliki kekuasaan, kita justru jadi punya integritas yang jauh lebih baik dibandingkan mungkin generasi yang sekarang berkuasa. Jadi harapan gue yaitu kita jauh lebih baik soal itu. Kemudian juga dengan adanya teknologi sekarang sangat mudah bagi kita untuk mengakses media, sehingga harapan gue tentu kita generasi muda ini baik yang di level belajar sampai kita yang mungkin sudah di dunia bekerja sekarang supaya nggak apatis lah. Jadi apalagi informasi arusnya jauh lebih mudah sekarang, itu supaya kita jangan cuek dengan apapun kondisi yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau tadi kalau misalnya ada bansos yang kalau kita lihat di sekitar rumah kita ada orang yang nggak layak terima bansos, tapi kok dapat bansos, dapat bansosnya sardennya yang udah mereknya nggak jelas lah, atau mie instannya udah nggak jelas. Nah itu yang kemudian kita harus aware soal itu. Kemudian ada banyak platform, gua rasa itu yang kita tinggal googling, kita bisa kok ngadu gitu loh, kita bisa kok melaporkan. Whistleblowing sistemnya ini ada ya? Itu ada, sangat mudah kita akses, kita googling pun akan ketemu itu di mana-mana. Pemerintah punya lapor misalnya, KPK punya jaga.id misalnya, ada banyak banget platform itu kita pakai juga. Jadi harapan gue jangan cuma kita jadi tadi yang pertama kan kita karena ngelihat kondisi sekarang, harapannya kita jadi lebih berintegritas dibanding kondisi sekarang. Tapi jangan cuma jadi witness terhadap kondisi yang sekarang, jangan cuma jadi penonton aja, tapi juga kita aktif lah untuk hal ini gitu. Jadi ya semoga kita bisa jadi lebih baik dengan tadi, kita bisa lebih berintegritas dan juga bisa lebih berperan aktif lah. Ya nggak apatis gitu. Thank you banget nih Bang Timo, bener-bener very insightful dan juga bener-bener kayak eye opening kalau misalnya saya sih ngeliatnya gitu Bang. Ini mungkin sebelum closing Bang, ada lagi yang mau ditambahin Bang? Mungkin apapun yang belum saya tanya Bang atau gimana? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya lebih rajin-rajin, kita rajin-rajin baca media lah, dan kalau pesan gue ya, media yang dia biasa bisa hajar kanan kiri, itu media yang paling tepat. Jadi kalau dia tidak pernah ngebela satu pihak, itu media yang paling tepat. Jadi
rajin-rajin baca media, baca berita untuk siapapun nanti kita yang dengerin di sini, jangan apatis kita. Kemudian ya sebisa mungkin jangan pernah, ini pesan yang menurut gue belajar banget di era sekarang ini. Jangan pernah percaya 100% terhadap preferensi politik kita. Ingat, itu adalah politisi. Politisi bisa berubah kanan kiri. Jangan pernah mau percaya atau fanatik 100% terhadap politisi tertentu. Itu aja sih. Oke. Thank you. The last one itu that last sentence itu benar-benar mungkin relevan banget dengan kondisi yang sekarang gitu, Bang. Yes. Oke, thank you Bang Timotius Hendrik Partohap atas waktunya, dan juga mudah-mudahan sehat selalu Bang di kondisi yang kayak pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi juga cepat selesai, dan juga mudah-mudahan selalu diberikan keamanan, kesehatan dalam menjalankan tugas-tugasnya Bang. Dan kalau bisa, kalau misalnya saya undang lagi, boleh datang lagi Bang ya. Oke, thank you banget atas waktunya Bang. Cheers Bang ya. Thank you.